Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi video saya tentang mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi identitas nasional kita yang sejati. Sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, bahasa ini menjadi simbol persatuan, seperti yang dinyatakan dalam Kongres Pemuda II yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Secara yuridis, hal ini juga diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsinya semakin kuat, baik nasional maupun internasional. Namun, di era globalisasi, tantangannya tidaklah mudah. Pengaruh bahasa asing seperti bahasa Inggris mulai mendominasi melalui media sosial, teknologi, dan bisnis global. Ini bisa mengikis identitas budaya kita. Argumentasi saya sederhana. Tanpa mempertahankan bahasa Indonesia, kita akan kehilangan akar peradaban dan jati diri sebagai bangsa. Nah, mengapa kita harus mempertahankan bahasa Indonesia? Alasan utamanya adalah fungsi-fungsi esensialnya. Menurut Halliday, fungsi heuristik membantu kita memperoleh pengetahuan tentang lingkungan, sementara Jacobson menjelaskan fungsi referensial untuk mengenal segala hal, termasuk ilmu pengetahuan, agama, dan budaya. Bukti nyata dari artikel di IGIS 2021, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia di forum internasional. Ini sesuai Perpres 63/2019 dan memperkuat posisi global. Kendala utama di era global adalah kode mixing, di mana bahasa campur aduk marak dipakai di media sosial dan pendidikan. Selain itu, kurangnya minat generasi muda menggunakan bahasa baku dan anggapan bahwa bahasa asing lebih prestisius juga membuat bahasa Indonesia semakin tersingkirkan. Kurangnya penggunaan di forum internasional dan kurangnya penegakan regulasi seperti Perpres 20/2018 tentang tenaga kerja asing membuat bahasa asing lebih dominan. Jika tidak diatasi, bahasa Indonesia bisa kehilangan wibawa di negeri sendiri. Untuk mengatasinya, masyarakat bisa mengambil langkah konkret seperti wajib menggunakan bahasa Indonesia di forum nasional maupun internasional di Indonesia, seperti yang dilakukan di IGIS. Kedua, dukung penginternasionalan melalui PP 57/2014 dan program BIPA dari Kemenak. Dan yang ketiga, integrasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti melalui acara dan bisnis. Khusus generasi muda, peran kalian sangat krusial dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Kalian bisa mengikuti program BIPA, mempresentasikan karya dalam bahasa Indonesia di konferensi global, dan membuat konten digital seperti video atau podcast berbahasa Indonesia. Dan yang paling penting, gunakan bahasa Indonesia di seluruh aspek kehidupan, baik di ruang publik maupun digital. Kesimpulannya, bahasa Indonesia semakin kuat di kancah internasional, seperti IGIS yang mengangkat tema Islam in a Changing Global Context dan menjadikan pemikiran Indonesia sebagai referensi dunia. Ini bukti kita bisa berkontribusi pada peradaban global tanpa kehilangan identitas. Ayo, generasi muda dan seluruh masyarakat, mari kita jaga bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di negara lain. Mulai dari sekarang, gunakan bahasa Indonesia dengan benar, sopan, dan bangga demi masa depan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai bahasa Indonesia.